Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Nama saya Kana Sabta. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 2003. Dan di video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema yang saya ambil ialah Personality Studies. Jadi topik ini menurut saya sangat menarik karena membahas siapa kita sebenarnya, kenapa kita bersikap seperti ini, karena kan kepribadian kita itu yang membentuk ya, dan gimana caranya kita bisa memahami orang lain. Nah, di video ini kita akan membahas teori kepribadian dari sisi estetika humanisme, psikologi klasik dan modern, termasuk juga MBTI, dan saya akan ceritakan sedikit dengan tipe MBTI saya. Oke, pada segmen pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kepribadian atau personality. Kepribadian atau personality itu awalnya berasal dari kata Latin persona, dari Yunani yang berarti topeng. Jadi dulu, saya ceritakan, dulu para aktor teater Romawi itu pakai topeng tentunya kan, soalnya kan mereka memerankan suatu peran, yang mana topeng itu untuk menunjukkan karakter yang mereka perankan. Jadi di depan para penonton mereka itu memerankan suatu peran. Namun sekarang istilah kepribadian atau personality ini nggak cuma soal tampilan luar, tapi juga soal bagaimana seseorang berpikir. Jadi bisa dikatakan kepribadian itu juga kayak bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Jadi ada juga pandangan menurut pakar, yaitu face and face. Kepribadian adalah pola sifat yang relatif tetap, unik, dan bisa diprediksi. Jadi kepribadian itu membentuk suatu karakter atau bagaimana suatu karakter manusia itu sendiri dapat bereaksi, atau bagaimana kita bereaksi membuat suatu keputusan dan berinteraksi dengan orang lain, orang luar. Jadi menurut pakar face dan face ini juga kayak suatu kepribadian itu adalah suatu gambaran dari sifat-sifat atau karakter-karakter kita yang relatif polanya itu tetap, sehingga itulah yang membentuk perilaku kita ke orang lain atau bagaimana kita menerima diri sendiri. Baik, sekarang kita next untuk membahas salah satu teori kepribadian yang paling dikenal di psikologi modern. Ini cukup populer sih, judulnya itu Big Five Personality Traits, atau bisa aja kita sebut OCEAN. Jadi OCEAN. Tiap katanya itu ada artinya masing-masing. Jadi ini teori kepribadian untuk menentukan kayak misal openness kita, keterbukaan kita tuh kayak gimana, neuroticism kita kayak gimana, seperti itu. Jadi akan saya bahas satu persatu. Oke, pertama itu ada openness atau keterbukaan, yang dimana menentukan orang tinggi di sini itu cenderung kreatif, imajinatif, dan suka hal baru. Jadi itu cenderung kayak orang-orangnya kayak terbuka gitu loh, kayak open up to something else, banyak imajinasinya, seperti itu. Lalu kedua ada consciousness atau ketelitian, yang dimana menunjukkan seberapa disiplin, teratur, dan bertanggung jawab kita. Dari ketelitian ini maksudnya dari kayak gimana kita bertanggung jawab dalam suatu hal gitu. Lalu ketiga ada extroversion atau ekstraversi, yang dimana seberapa nyaman kita bersosialisasi. Misal kita enaknya bersosialisasinya dengan orang-orang yang emang sefrekuensi sama kita aja, atau mungkin kita rada sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keempat ada agreeableness atau kesepakatan, yang mana mereka menunjukkan keramahan, empati, dan kemampuan kerjasama. Jadi cara kerjasama tiap orang kayak gimana nih?
gitu. Lalu kelima ada neuroticism, seperti yang saya bilang tadi, atau neurotisme, yaitu seberapa emosional dan sensitif kita terhadap stres. Lalu di sini adalah bagian dimana kita menghandle stres kita itu caranya gimana. Apa kita langsung sensitif terhadap sesuatu, misalnya kita melihat ini, aduh aku langsung sensitif gitu. Lalu bisa disimpulkan kelima dimensi ini bisa digunakan untuk memahami variasi perilaku manusia secara lebih objektif. Jadi kita bisa mengira-ngira atau kita bisa mengkalkulasikan kepribadian kita sendiri dengan menggunakan teori Big Five Traits. Namun sebenarnya bukan Big Five Traits juga yang bisa kita coba. Kita bisa coba teori kepribadian MBTI atau Myers-Briggs. Jadi intinya kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri atau kepribadian kita sendiri, itu kita bisa mencoba banyak sekali teori untuk kita mengkalkulasikannya lebih objektif dan lebih terstruktur. Yang dimana tuh kayak kita nggak ngasal aja dengan kepribadian kita, nggak asal tebak aja gitu. Kita bisa menggunakan beberapa teori ini untuk lebih sekiranya jawaban-jawaban dari kita itu bisa terpenuhi gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu pendekatan yang modern, dan pendekatan ini sebenarnya cukup populer banget gitu loh di kalangan anak muda, karena jujur aku juga sebenarnya suka sama pendekatan ini karena mudah buat dipahami dan nggak begitu bertele-tele. Jadi banyak banget informasinya yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita mau searching kepribadian menggunakan tipe pendekatan ini, yaitu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Yang mana MBTI ini membagi kepribadian manusia menjadi 16 tipe berdasarkan 4 dimensi utama. Kayak misal aku itu tipe MBTI aku itu INTP, yang dimana dari INTP ini punya makna, tiap makna masing-masing. Kayak pertama itu ada pilihannya adalah extroversion dan introversion, dimana mereka itu fokus untuk menimang membandingkan energi keluar atau energi ke dalam. Lalu kedua itu ada sensing dan intuition, yang dimana menentukan cara mengolah informasi. Ketiga itu ada thinking dan feeling, jadi cara berpikir cenderung seperti kayak cara berpikirnya seseorang dalam mengambil decision atau keputusan. Jadi misalnya kita lebih ke logikal atau ke feeling gitu. Kalau keempat itu ada judging dan perceiving, jadi seperti gaya hidup yang terstruktur atau fleksibel. Kalau misalnya terstruktur berarti misal judging, kalau perceiving itu lebih ke fleksibel, menerima segala waktu gitu. Sebenarnya indikator-indikator ini benar-benar mudah untuk dipahami karena udah banyak banget jurnal terkait yang sudah meneliti MBTI ini. Kayak misal MBTI banyaknya dominannya MBTI atau pendekatan kepribadian karyawan rumah sakit, misalnya kayak perawat, mereka tuh relatif extrovert atau introvert, seperti itu. Baik, setelah saya berikan penjelasan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe kepribadian atau MBTI saya yang saya sudah tes sebelumnya adalah INTP. Jadi, menurut 16 personalities, INTP adalah bisa disebut juga sebagai the thinker atau the logician. Jadi, karakteristik utama dari INTP itu tentunya introvert, lalu mereka perceiving dan thinker. Jadi karena mereka introvert, mereka itu lebih nyaman berpikir dan mengisi energi dari waktu menyendiri. Karena mereka sendiri itu adalah introvert, jadi mereka sebenarnya bukan ansos ya, mereka itu terlalu banyak sekali menguras energi jika ditampilkan ke sosial, sehingga lebih cepat terkuras daripada extrovert. Lalu mereka tuh intuitive atau suka melihat gambaran besar, lalu tertarik dengan ide abstrak dan kemungkinan masa depan.
Jujur saya relatable sama ini karena cukup cocok dengan saya, karena saya sebenarnya suka banget melihat gambaran-gambaran yang abstrak atau yang di luar nalar. Lalu mereka itu thinking yang mana mereka itu lebih mengutamakan logika daripada emosi saat mengambil keputusan. Jadi lebih benar-benar relate sih, soalnya jujur saya lebih banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saya benar-benar banyak preparation. Jadi kadang kelemahan saya itu kadang saya perfeksionis, yang mana bisa menjadi bumerang buat saya. Lalu keempat, mereka itu perceiving, jadi fleksibel, jadi lebih suka membiarkan sesuatu berkembang daripada terlalu kaku dengan rencana. Mereka itu lebih fleksibel, lebih suka flexibility daripada yang terorganize, karena cara mereka itu kan berpikirnya secara abstrak. Jadi lebih gimana ya, lebih pengen mempunyai banyak waktu untuk berpikir banyak sekali kemungkinan daripada harus terpaku dengan deadline. That's the kelemahan sih untuk saya juga. Lalu mereka tuh lebih dikenal sebagai yang mencari pola atau detail juga, dan mereka tuh tipe yang sering overthink. Dan rata-rata dari INTP itu adalah night owl, karena mereka tuh aktif banget di malam hari. Pikiran mereka itu terus-menerus ada di malam hari, karena saya juga seperti itu. Dan mereka tuh lebih suka berimajinatif, namun juga terpaku dengan realita. Kadang tipe ini kelihatan cuek sih, atau terlalu tenang, tapi sebenarnya pikiran mereka tuh jalan terus. INTP itu lebih nyaman kalau diskusi dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka. Jadi sebenarnya mereka bukan tipe orang yang pemalu sih. Mereka cuma suka gak nyaman aja kalau misalnya mengobrol dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Dan seringkali tipe ini juga punya ketertarikan besar pada hal-halnya seperti filsafat, sains, intinya juga teknologi, bahkan psikologi. Namun jujur, saya tuh orangnya, kalau saya sendiri INTP, saya suka sih dengan filsafat. Namun kadang saya tuh suka malas membaca, sehingga saya lebih mengutamakan membaca abstraknya aja, summary-nya aja. Itu kelemahan saya sih. Namun seorang INTP ini dikenal sebagai kepribadian yang cukup out of nowhere, kayak out of the box banget. Karena pikiran mereka kan jalan terus ya, seperti yang saya katakan tadi. Mereka itu sebenarnya imajinatif banget. Mereka itu mampu menggambarkan sesuatu berdasarkan pikiran mereka. Namun rata-rata saya juga punya teman yang INTP sama dengan saya. Saya pernah bertanya, kamu kalau misalnya ngomong di depan umum, kamu biasanya gimana? Apakah kamu rada gugup atau memang kamu ya udah berpikir matang-matang di rumah gitu? Dan mereka itu rata-rata berpikir matang-matang dulu di rumah, karena mereka tuh nggak mau hal sekecil apapun itu dapat merusak penampilan mereka di depan umum. Jadi mereka mau semuanya perfect, on its place. Jadi mereka kayak nggak mau lah, intinya kayak ini nggak sesuai rencanaku, harus sesuai dengan plan-planku gitu. Nah, dari kelemahannya sendiri seperti saya katakan tadi, itu perfeksionis. Karena jujur seorang INTP itu nggak mau banget yang namanya nggak sesuai detail. Dan namun sebenarnya mereka lebih cocok sih untuk ranah bagian sains dan teknologi tentunya, karena mereka itu kan berpikir matang-matang. Seperti dari saya kan suka ngoding juga ya, jadi cocok sih kepribadian tersebut dengan hobi-hobi saya, atau tipe kepribadian tersebut benar-benar relate dengan kehidupan saya yang saya jalani sekarang, seperti itu.
Akan tetapi karena INTP ini emang fokus banget di detail, ini juga bisa jadi kelebihan mereka, karena ya dari cara mereka yang emang fokus dan bener-bener ngelihat banget sesuatu yang mereka perhatikan tersebut, itu bisa berdampak bagus banget buat orang lain. Karena ya mereka jadi nggak buang-buang waktu untuk check up 2 kali, karena dalam satu waktu itu bisa dilihat secara detail banget. Jadi kayak karena si INTP ini juga ya benar-benar fokus banget, jika emang udah ditampilkan dengan hal atau dikerjakan seperti itu, maka mereka itu akan mendapatkan hal positif dari hal tersebut. Namun tetap pada porsinya, tentunya harus seorang INTP itu harus benar-benar menetapkan porsinya dalam membaca detail itu. Karena antara bisa menjadi bumerang yang baik atau menjadi bumerang yang buruk bagi mereka, seperti itu. Karena dapat menjadi bumerang yang baik ataupun yang buruk bagi mereka, seperti itu. Oke, sekarang segmen keempat, aku mau ngajak kita semua flashback ke psikologi klasik, atau banyak banget sih ini yang kenal tokoh legendaris, yaitu Sigmund Freud. Oke, jadi dia itu tokoh legendaris yang benar-benar terkenal dengan struktur kepribadian yang dia paparkan, yaitu ID, ego, dan superego. Jadi, ID adalah bagian dari diri kita yang mementingkan kesenangan maupun seperti semuanya instan dari enaknya kita sendiri. Lalu ego adalah dimana penengah yang realistis ataupun yang membuat keputusan berdasarkan kenyataan kita. Jadi bergantung kepada realita, kita membuat decision dari kenyataan. Lalu ada superego, yaitu adalah suara dari hati dan moral kita. Jadi di mana superego ini adalah dia yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya begini, kalau misalnya saya lagi lapar dan lihat makanan orang lain atau melihat coklat orang lain gitu misalnya, lalu ID dari diri saya bilang, ambil aja, soalnya mereka maunya instan kan. Nah, superego bilang, nggak boleh dong, itu bukan milikmu. Lalu ego mencari solusi dari kenyataannya, yaitu kita harus sabar, nanti beli makanan sendiri gitu. Jadi ini kayak ego ini kayak intinya kayak solusi gitu, kita harus sesuai pada realita lah. Nah, superego yang menyadarkan, karena ini bukan makanan kamu nggak boleh ngambil. Jadi ketiga bagian ini bekerja secara beriringan dalam keseharian kita, dalam emosi kita. Jadi kadang bisa seimbang, kadang juga kayak saling tarik-menarik gitu. Kadang bisa kayak saling bertabrakan sih, ID, ego, dan super ego kita dalam melihat sesuatu. Misal kita melihat apa ya? Melihat suatu barang antik. Nah, kita ke museum, kita melihat barang antik. ID kita dalam bawah sadar kita kayak kita mikir, aduh aku pengen nyentuh deh, Nah, ego ini, super ego langsung kayak narik si ID untuk kayak jangan. Nah, dari egonya ini sendiri kita melihat bahwa ada tulisan jangan dipegang karena bisa berakibat fatal kayak pecah gitu. Jadi mereka intinya itu beriring-iringan yang mana membuat intinya outputnya itu adalah perilaku kita saat itu gitu. Benar-benar bagus sih teori dari tokoh legendaris yaitu Sigmund Freud, karena kita dari sini mendapat wawasan, karena dalam alam bawah sadar kita itu terbentuklah beberapa 3 komponen tersebut gitu. Oke, untuk segmen terakhir saya pengen ngejelasin kenapa sih kita penting untuk mempelajari kepribadian. Mungkin kayak dulu saya sempat mikir sih, ngapain sih repot-repot belajar soal kepribadian. Itu benar-benar day one saat saya
benar-benar mengetahui, waduh, mata kuliah saya ada belajar kepribadian gak? Nah, seiring berjalannya waktu saya langsung mikir, ini penting banget sih untuk mengenal diriku sendiri. Jadi pertama, untuk supaya bisa memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi kita nggak asal blak-blakan gitu loh dalam menimang-nimang pribadian orang begini gitu. Lalu kita lebih bijak menghadapi konflik. Dan ketiga juga ada jadi lebih peka terhadap perbedaan karakter dalam kelompok. Jadi misal kita bekerja dengan suatu rekan yang kita nggak tahu sih ini orangnya bisa kooperatif atau tidak gitu. Jadi kita nggak perlu bisa banget objektif dan lebih bijak. Dan jadi yang terakhir adalah bisa membantu kita untuk tumbuh menjadi versi yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Karena jujur, kepribadian ini juga kan terbentuknya dari lingkungan, dari faktor lingkungan, orang tua, pendidikan, dan lain-lain. Intinya lingkungan sosial juga kan. Dan beberapa hal tersebut tentunya itu bakal bervariasi kan. Misal kita di rumah itu selalu sendiri di rumah, kedua orang tua kita bekerja, yang dimana membentuk kita menjadi orang yang introvert. Namun di sekolah karena teman sebaya kita itu anak-anaknya ramah, ngajak kita ke sini, kita dapat wawasan baru, itu membuat kita lebih cukup terbuka gitu loh. Dan juga dari sini mengenal kepribadian kita itu sendiri juga dapat memberikan wawasan baru, pentingnya wawasan baru untuk diri kita sendiri. Begitupun juga kita bisa memberikan wawasan untuk orang lain, untuk agar orang lain tuh dapat mau untuk belajar mengenal kepribadian mereka sendiri gitu. Mereka mengenal aku tuh kurang suka begini, aku tuh kurang suka begini gitu. Kita bisa jadi lebih peka dan banyak banget hal positif lainnya dari kita semua mempelajari mengenai personality kita. Seperti itu. Jadi untuk tahap pertama mengenal diri sendiri atau kepribadian kita itu bisa dengan merefleksikan diri dengan berbagai pertanyaan. Seperti aku tuh orangnya gimana ya kalau bertemu orang lain. Aku tuh marah nggak sih kalau misalnya kena pluk kayak kena masalah ini. Aku tuh sukanya apa ya gitu. Aku tuh sukanya menonton atau ini atau itu, atau hobi aku lebih ke ranah mana ya gitu. Itu beberapa, lebih banyak sih, ada banyak banget pertanyaan untuk refleksi diri. Namun itu bisa menjadi step awal yang cukup bagus untuk diri kita sendiri, karena dari situ kan kita berpikir kita kayak dari kita berpikir kita ingin mencoba mencari tahu aku tuh lebih sukanya di bagian mana ya, seperti itu. Dari situ aja udah bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita lebih deep dive ke bagian dalam, kita bakal lebih banyak mendapatkan wawasan dari situ. Dan dari situ juga kita mendapatkan banyak sekali hal positif yang kita dapatkan dari kita mengenal kepribadian kita sendiri. Karena kita dapat juga yang namanya memanage banyak hal, atau lebih mengenal hal dalam diri kita sendiri, seperti itu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai personality studies. Saya telah menjelaskan beberapa teori seperti Big Five Personality Traits, teori Sigmund Freud, teori psikologi modern dan psikologi klasik, dan serta tipe kepribadian pendekatan MBTI. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih banyak sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.